Periode sibuk akhir tahun atau festive period di Liga Premier Inggris selalu menjadi ujian terberat bagi manajemen skuad setiap tim. Dengan jadwal pertandingan yang datang bertubi-tubi, para manajer dihadapkan pada dilema klasik, mempertahankan winning team demi konsistensi atau melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran fisik. Keputusan ini menjadi semakin krusial menjelang paruh kedua musim, di mana satu cedera pemain kunci bisa berakibat fatal bagi ambisi klub. Musim ini, pendekatan yang diambil oleh berbagai klub menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Ada tim yang memilih jalan stabilitas ekstrim dengan mempercayai kelompok kecil pemain inti, seolah-olah bermain aman di tengah badai jadwal. Sebaliknya, ada pula klub yang terus-menerus mengacak susunan pemain mereka, entah karena strategi jangka panjang, kedalaman skuad yang melimpah, atau paksaan akibat masalah disiplin dan cedera. Data statistik terbaru mengungkapkan anomali menarik antara dua tim London, Crystal Palace dan Chelsea, serta perubahan tak terduga dari Manchester City. Crystal Palace di bawah Oliver Glasner muncul sebagai tim paling stabil, sementara Chelsea asuhan Enzo Maresca menjadi tim dengan variabilitas tertinggi. Sementara itu, Pep Guardiola yang biasanya dikenal hobi merotasi pemain justru menunjukkan pola yang berbeda musim ini. Di bawah asuhan Oliver Glasner, Crystal Palace mengambil pendekatan yang sangat konservatif dalam hal rotasi pemain. Meski berkompetisi di 4 ajang berbeda, Glasner lebih memilih mempertahankan starting 11 yang sama. Data menunjukkan bahwa Palace hanya melakukan total 15 perubahan pada susunan pemain inti mereka sepanjang musim ini, jumlah yang paling sedikit dibandingkan tim Liga Premier lainnya. Glasner sangat bergantung pada kelompok inti yang terdiri dari sekitar 15 pemain saja. Kepercayaan Glasner pada starternya juga tercermin dari manajemen pergantian pemain. Palace adalah tim yang paling pelit memberikan menit bermain kepada pemain cadangan, dengan rata-rata pergantian pemain pertama baru dilakukan pada menit ke-76. Ini adalah waktu pergantian paling lambat di liga. Hanya 5% dari total menit bermain yang tersedia diisi oleh pemain dari bangku cadangan, menjadikan bangku cadangan Selhurst Park sebagai yang paling jarang digunakan. Glasner memiliki filosofi sederhana. Jika pemain tampil baik dan fit, mereka pantas bermain. Mengganti hanya demi mengubah tidak ada gunanya. Ia bahkan mencontohkan pengalamannya di Wolfsburg, di mana ia memainkan tim yang sama 7 kali beruntun dan menang 7 kali. Namun strategi ini memiliki resiko besar, terutama ketika pilar utama seperti Daniel Muñoz dan Daichi Kamada mengalami cedera atau saat Ismail Sarr harus pergi ke Piala Afrika, AFCON. Keterbatasan kedalaman skuad mungkin menjadi faktor, namun preferensi taktis Glasner jelas mengutamakan koneksi antar pemain yang sudah terbangun. Stabilitas ini memberikan kohesi tim yang kuat, namun menempatkan beban fisik yang sangat berat pada pemain inti. Tabel berikut merangkum betapa minimnya rotasi yang dilakukan oleh The Eagles. Berbanding terbalik 180 derajat dengan Palace, Chelsea adalah tim dengan tingkat variabilitas skuad tertinggi di liga. Enzo Maresca, yang menghadapi potensi musim maraton dengan 67 pertandingan, menerapkan kebijakan rotasi yang agresif. The Blues memiliki peringkat stabilitas skuad terendah di liga, yaitu hanya 74,7%, yang menunjukkan betapa seringnya susunan pemain mereka berubah dari pekan ke pekan. Statistik mencatat bahwa Maresca telah melakukan 47 perubahan pada starting line-up sejauh ini, jumlah terbanyak di antara klub papan atas. Ia juga telah menurunkan 25 pemain berbeda di liga. Hanya kiper Robert Sanchez yang tercatat tampil sebagai starter dalam seluruh 16 pertandingan liga. Sisanya adalah bongkar pasang yang konstan, didorong oleh kedalaman skuad yang gemuk dan kebutuhan taktis. Faktor eksternal juga memainkan peran besar dalam ketidakstabilan ini. Chelsea memimpin liga dalam hal kartu merah 5 kartu yang memaksa Maresca melakukan rotasi paksa akibat skorsing. Selain itu, pramusim yang pendek pasca Piala Dunia antar klub membuat manajemen kebugaran menjadi prioritas utama. Maresca berusaha menjaga kaki-kaki pemainnya tetap segar meski harus mengorbankan konsistensi line-up. Bagi Chelsea, rotasi bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Namun pendekatan ini sering dipertanyakan karena sulitnya membangun ritme permainan yang padu. Grafik penggunaan skuad Chelsea menunjukkan distribusi menit bermain yang sangat luas dan beragam, sangat kontras dengan grafik Palace yang terkonsentrasi pada segelintir pemain. Pep Guardiola selama ini dikenal dengan julukan Pep Roulette, karena kebiasaannya mengotak-ngatik susunan pemain yang membuat pusing manajer FPL, Fantasy Premier League. Namun, musim ini Guardiola menunjukkan perubahan pendekatan yang drastis. Ia telah menurunkan starting 11 yang sama, tidak berubah, dalam 4 kesempatan berbeda hanya dalam 16 pertandingan awal musim ini.
Sebagai konteks, jumlah 4 kali unchanged 11 ini lebih banyak daripada total yang ia lakukan dalam 3 musim penuh sebelumnya, 114 pertandingan, jika digabungkan. Guardiola kini lebih mengandalkan tulang bagung tim yang terdiri dari pemain seperti Ruben Dias, Erling Haaland, dan Phil Foden. Ini adalah anomali bagi manajer yang biasanya memiliki filosofi bahwa setiap orang harus terlibat dalam rotasi. Perubahan ini tampaknya dipicu oleh trauma kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Liga Champions November lalu. Saat itu Guardiola melakukan rotasi massal dengan hanya menyisakan 1 starter dari laga sebelumnya dan hasilnya mengecewakan. Ia mengakui pasca laga bahwa terlalu banyak perubahan mungkin menjadi penyebab kesalahan timnya yang bermain terlalu hati-hati. Kini, Guardiola tampak lebih pragmatis. Di tengah persaingan ketat, ia memilih untuk meminimalkan resiko kesalahan akibat kurangnya kohesi. Cedera jangka panjang pada pemain kunci juga mungkin mempersempit opsi rotasinya, memaksanya untuk terus memeras keringat dari kelompok pemain yang ia percayai sepenuhnya. Contoh menarik lainnya adalah Wolverhampton. Wolves menunjukkan tingkat rotasi yang tinggi, namun bukan karena kemewahan skuad seperti Chelsea. Berada di dasar klasemen, Wolves melakukan rotasi sebagai bentuk keputusasaan untuk menemukan formula kemenangan yang belum kunjung tiba. Ini membuktikan bahwa ketidakstabilan skuad bisa menjadi tanda krisis, bukan hanya strategi. Bagi tim-tim yang berlaga di Eropa, rotasi adalah manajemen beban. Bagi tim papan bawah, rotasi adalah pencarian solusi. Grafik stabilitas liga menunjukkan bahwa 6 dari 10 tim dengan rotasi tertinggi adalah tim yang berlaga di kompetisi Eropa. Ini menegaskan bahwa jadwal padat memang menjadi pendorong utama variabilitas susunan pemain. Tidak ada ilmu pasti dalam hal ini. Manajer harus menyeimbangkan antara data kebugaran, performa latihan, dan kebutuhan taktis lawan. Stabilitas skuad yang tinggi di Palace dan rendah di Chelsea atau Wolves didorong oleh motivasi yang sangat berbeda, meski datanya terlihat dalam spektrum yang sama. Pertanyaan pamungkas dari analisis ini adalah, apakah stabilitas skuad menjamin kesuksesan di Liga Premier? Analisis data dari 5 musim terakhir menunjukkan fakta yang mengejutkan. Tidak ada korelasi statistik yang signifikan antara stabilitas skuad dan jumlah poin yang diraih. Grafik hubungan antara kedua variabel ini menunjukkan sebaran acak tanpa tren yang jelas. Kualitas individu pemain tetap menjadi faktor penentu yang jauh lebih dominan daripada seberapa sering manajer merotasi pemain. Tim dengan stabilitas tinggi bisa sukses atau gagal, begitu juga tim dengan rotasi tinggi. Contoh nyata musim ini adalah posisi klasemen Chelsea, peringkat 4 dan Crystal Palace, peringkat 5, yang hanya terpaut 2 poin, meski pendekatan manajemen skuad mereka bertolak belakang. Narasi tentang rotasi seringkali bersifat cocok logi atau reverse engineered berdasarkan hasil akhir. Jika tim yang stabil menang, mereka dipuji karena chemistry yang kuat. Jika kalah, disebut kelelahan. Sebaliknya, jika tim yang sering rotasi menang, manajer disebut jenius karena menjaga kesegaran. Jika kalah, disebut merusak ritme. Pada akhirnya, kebenaran ada di tengah-tengah. Apa yang berhasil untuk Oliver Glasner di Palace mungkin tidak akan berhasil untuk Enzo Maresca di Chelsea, dan sebaliknya. Tidak ada formula ajaib tunggal, yang ada hanyalah penyesuaian strategi terhadap sumber daya dan konteks yang dihadapi masing-masing klub. Pada akhirnya, festive period bukan sekedar ujian fisik bagi para pemain, melainkan ujian filosofis bagi para manajer. Di tengah padatnya jadwal dan tipisnya margin kesalahan, setiap keputusan rotasi atau ketidakhadirannya adalah pertaruhan antara keyakinan dan keraguan. Crystal Palace, Chelsea hingga Manchester City menunjukkan bahwa jalan menuju hasil tidak pernah tunggal. Stabilitas bisa melahirkan harmoni, rotasi bisa menjaga daya tahan, dan keduanya sama-sama bisa berujung sukses atau kegagalan. Liga Premier kembali menegaskan reputasinya sebagai laboratorium taktik paling brutal di dunia, tempat teori diuji langsung oleh realitas. Di sini bukan seberapa sering susunan pemain diubah yang menentukan segalanya, melainkan seberapa tepat seorang manajer membaca konteks, mengenali batas kuatnya, dan berani hidup dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Jika kalian menikmati analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu channel ini terus menghadirkan pembahasan sepak bola yang tajam, kontekstual, dan berbasis data, karena di balik setiap pertandingan, selalu ada kisah lebih besar untuk dibedah.